Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Siti Mudrika. Kebetulan jadi owner di Rumah Kayu Bordir. Nah, Rumah Kayu Bordir itu berdiri tadinya di Condet, Jakarta Timur. Nah, itu ibu dan bapak yang mendirikan. Tapi karena beliau sudah sepuh di tahun 97-an lah pulang ke Tasik di Jalan Dr. Soekarjo. Nah, jadi Jalan Kamasan, jadi kita teruskan di situ. Tapi di tahun ada kendala di tahun 1998 terjadi moneter. Nah, moneter itu sangat sulit sekali kita untuk mendapatkan penghasilan karena rupiah menurun drastis ya. Moneter ini dirasakan tidak hanya orang Indonesia tapi banyak negara-negara di Asia yang terkena gitu. Nah, tapi karena usaha kita harus tetap berjalan, tetap kita usaha pelan-pelan gitu ya. Akhirnya di tahun berikutnya lumayan agak naik lagi. Tapi di tahun 2000 terkendala lagi karena datangnya komputer, bordir komputer. Nah, jadi tahun 2000 itu memang itu teknologi baru bagi bordir. Tidak apa-apa, memang harus ada gitu ya. Ada teknologi yang harus kita terima. Rumah Kayu Bordir tidak menjual baju. Tapi kenapa di sini banyak baju? Iya, itu jadi pertanyaan. Rumah Kayu Bordir itu tidak menjual baju, tapi menjual seni bordir. Yang namanya menjual seni bordir bisa diterapkan di apapun. Bisa jadi baju bordir, sepatu bordir, tas bordir, lukisan bordir, payung bordir gitu. Pokoknya apapun bisa dibordir asal medianya kain dan benang. Karena bordir itu adalah seni lukis, tapi medianya kain dan benang. Masuknya ke seni lukis. Ya, jadi bukan fokus dijual bajunya, tapi di seni bordirnya. Jadi bisa custom apapun, karena kita menjual seninya. Rumah Kayu Bordir itu harus punya target market, jangan asal bikin tapi nggak tahu jualnya harus kemana. Nah, jadi kita bikin target market. Target marketnya apa? Wanita pekerja, wanita fashionable. Kalau yang nggak senang dandan mah pakai baju bordir, nggak naonan, cenah mahal-mahal kan gitu ya. Jadi wanita pekerja, pecinta seni, terus yang suka limited edition, yang fashionable. Yang beda dari yang lain. Itu target marketnya. Jadi kita tidak menjual versi banyak. Nah, jadi kita sengaja prinsip ekonominya kita membatasi produk supaya produk kita tetap dengan harga yang stabil, dengan harga yang sesuai HPP dan margin yang kita inginkan. HPP-nya misalnya 100.000, ya kita marginnya pengen naik berapa persen, nah itu sesuai keinginan kita. Jadi kalau produknya kita masifkan, kita banyak gitu, otomatis harganya akan murah. Mungkin bisa-bisa menjual HPP aja, tidak ada keuntungan. Nah, jadi berstrategi juga tetap. Jadi UMKM itu jangan hanya kita bikin produk, kita bisa jual, wah atau bari teu aya hasil. Kita bekerja samanya dengan siapa aja. Satu, dengan butik-butik. Dua, dengan supplier bahan baku, yang benang, yang kain gitu ya. Yang ketiga, dengan karyawan. Ada benang, ada kain, nggak ada karyawan, nggak ada yang mengerjakan gitu ya. Dengan toko-toko retail yang modern misalnya gitu ya. Jadi kerjasamanya jelas. Dengan desainer-desainer juga gitu. Alhamdulillah Rumah Kayu Bordir sudah bisa kerjasama dengan beberapa desainer. Dan desain gambar itu sendiri. Jadi itu dipastikan ke batur. Maksudnya apa? Karena Rumah Kayu Bordir itu harus punya jiwa, harus punya soul, harus punya USP, unique selling point. Jadi punya keunikan dibandingkan dengan yang lain. Kalau siapa aja di sini karyawan yang bikin akan beda-beda. Iya, jadi nggak sefrekuensi mungkin ya. Gimana nggak sesuai sama gitu. Sesuai. Jadi ciri khasnya hilang. Kalau ibu sendiri, karena ini mah hati ibu yang ditumpahkan ke itu gitu. Menjual ini imajinasi misalnya, imajinasi
sih, Iya. pengen dijadiin seni gitu. Nah, gitu. Jadi misalnya gini, ibu mikirnya bunga kecombrang. Berarti harus digambarnya dibikin seperti apa nih bunga kecombrang.